Syahadatan itu kalau di bahasa kita itu komitmen personal setiap orang beriman. Komitmennya terhadap Allah dan Rasul. Itu artinya syahadat. Rata-rata umat Islam itu kalau disuruh membunyikan bisa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Rata-rata bisa. Anak SD pun banyak yang bisa. Suruh menerjemahkan, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah. Rata-rata dia seperti itu. Tapi ketika ditanya, apa itu syahadat? Nah, jadi sesuatu itu kalau hanya ngambang pemahamannya, hanya di bibir, tidak tembus ke hati, maka disinilah kita gampang digoyah, gampang dipengaruhi. Ibarat pohon tadi itu akar tunggangnya nggak mengakar ke tinjaknya. Begitu kena angin sedikit, tumbang. Begitulah yang kita saksikan umat Islam gampang sekali itu. Hanya gara-gara nikahan, lompat agama, gara-gara makanan, diobati gratis, dikasih makanan, sembako, apa semuanya lompat karya. Kenapa kok begitu? Nah ini. Pondasinya nggak kuat. Kalau pondasinya nggak kuat, berarti komitmennya nggak kuat. Komitmennya umat Islam itu yang paling mendasar ada 2 kalimat syahadat ini. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin ila akhiril ayah. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak dan para peserta kajian Al-Qur'an dengan sistem tematik yang hadir pada malam hari ini, yang dimuliakan Allah dan yang kami hormati, mari kita awali pelajaran Al-Quran kita pada malam hari ini dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Allahumma ftah lana hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik Bapak sekalian, makro kita atau materi kajian kita malam hari ini, silakan dibuka halaman 52 surat Ali Imran ayat 18. Terdapat pada baris ketiga, awal baris ketiga dari atas. Kalimatnya syahidallahu annahu la ilaha illallah la ilaha illahuwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illahuwal azizul hakim. Itu. Baik, temu ya. Agar kita mendapatkan pahala bacaan ayat yang kita akan kaji ini, terlebih dahulu mari kita baca bersama-sama dengan tartil. Setelah saya membaca, bapak-bapak sekalian mengikutinya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah syahidallahu
Wal malaikatu kalau berhenti wal malaika. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ya, qol ya. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ya. Shadaqallahul azim. Iya. Kita lihat terjemahannya dulu. Syahidah, artinya apa syahidah? Allah bersaksi. Enggak, syahidat atau syahidah? Bersaksi. Nah, syahidah itu artinya bersaksi. Allahu Allah. Syahidallahu Allah bersaksi. Annahu bahwasanya la ilaha tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan, tidak ada yang disembah, tidak ada yang diikuti, tidak ada yang ditakuti, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan. Itu nanti luas kalau dikaji itu. Illa melainkan atau kecuali huwa. Dia itu siapa? Allah. Wal malaikatu dan juga malaikat. Jadi malaikat juga bersyahadat ya. Itu artinya mengikutnya dari kata Sayyidullah. Wal malaikat juga bersyahadat. Wa ulul ilmi dan orang-orang yang berilmu. Jadi yang bisa bersyahadat dengan baik itu hanya orang-orang yang berilmu. Maka syahadat itu harus diilmui. Qaiman yang menegakkan bil qisti keadilan. Jadi orang-orang berilmu, orang yang pintar itu ya hanya dia yang diharapkan mampu menegakkan keadilan. Pintar dan jujur. Pintar dan adil. Pintar tapi enggak jujur, enggak adil, enggak bisanya. La ilaha. Balik mana? Tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan, tidak ada yang disembah ya. Illa melainkan huwa. Al-Azizu, Al-Hakimu, nah, bijaksana. Ini satu ayat. Nah, yang akan kita kaji, jadi ayat ini materinya yang akan kita kaji, kita harus beri tema dulu. Tema sentralnya ini kan sebab-sebab kesalahpahaman umat Islam. Sebab-sebab umat Islam itu menyimpan dari aturan-aturan agama. Sebab-sebab umat Islam itu melenceng dari ajaran Allah. Ya. Dari awal itu penyebabnya karena mereka menjauhi Al-Quran ya. Umat Islam malas belajar, umat Islam senangnya ikut-ikutan. Umat Islam keliru dalam memilih pemimpinannya. Sekarang sebab berikutnya umat Islam itu banyak keislamannya melenceng, tidak tepat, keliru, sesat, salah paham. Sebabnya gara-garanya karena mereka tidak paham syahadat. Ini sebagian umat Islam itu tidak paham tentang syahadat, tidak memahami komitmen ya komitmen Islam, komitmen seorang muslim. Komitmen apa ya? Komitmen itu artinya apa? Ya, kesepakatan, perjanjian, pernyataan, sumpah, itu artinya komitmen. Apa komitmen kita? Orang kafir kalau mau masuk Islam itu diwajibkan mengucapkan dua kalimat syahadat. Atau sering dalam itu syahadatain. Syahadatan ini di antara 5 rukun Islam. Islam itu dibina, ditegakkan dari 5 pilar. Yang paling menjadi pondasi itu ya dalam Islam itu adalah syahadatain.
Syahadatan itu kalau di bahasa kita itu komitmen personal setiap orang beriman. Komitmennya terhadap Allah dan Rasul. Itu artinya syahadat. Rata-rata umat Islam itu kalau disuruh membunyikan bisa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Rata-rata bisa. Anak SD pun banyak yang bisa. Suruh menerjemahkan, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah. Rata-rata dia seperti itu. Tapi ketika ditanya, apa itu syahadat? Nah, ini sudah mulai. Syahadat itu maknanya apa secara bahasa? Definisinya syahadat sebagai rukun Islam yang pertama itu apa? Berapa syarat sahnya syahadat? Berapa rukunnya syahadat? Apa konsekuensi syahadat? Berapa yang membatalkan syahadat? Rata-rata kita banyak yang tidak bisa jawab. Karena memang dulu waktu belajar nggak ke situ dulu. Langsung belajar ya, kan langsung belajar sholat. Padahal sholat itu nomor dua. Dilanggar boleh nggak Pak Oto? Boleh dulu sholat. Iya. Sholatnya, ya Pak Suwari, sholat itu nomor 2. Nomor 1 syahadat. Sholat dilanggar boleh. Dikerjakan di musola. Kalau dilanggar tidak dikerjakan ya haram ya, dosa besar. Jangan tertipu. Kadang-kadang pernah marah. Pak, sholat itu kan nomor 2. Oh iya betul. Dilanggar boleh. Marah aku karena saya nggak paham maksudnya. Dilanggar nggak dikerjakan ya kafir sampean. Enggak kayak gitu maksud saya. Sholat itu dikerjakan dilanggar. Langgar itu kan musola. Nah, ini Pak. Insya Allah pada malam ini akan kita kaji. Nggak bisa satu kali pertemuan. Jadi kita akan kupas sekarang apa maknanya syahadat. Karena ini bahasa Quran. Apa definisinya syahadat, berapa rukunnya syahadat, berapa syarat sahnya syahadat, berapa yang membatalkan atau bisa merusak nilai syahadat kita. Jangan-jangan kita sudah membatalkan syahadat kita tanpa kita sadari. Ini, jadi sebabnya umat Islam itu banyak yang melenceng keislamannya, keliru pemahamannya tentang Islam, bahkan sebagian bisa sesat dan mudah disesatkan. Banyak orang Islam itu kan Pak loncat dipengaruhi, hanya dikasih baju bekas gini, pindah agama, mudah disesatkan. Kenapa? Karena ini ibarat akar itu, syahadat itu akar nggak menunjang akarnya ke bawah. Jadi ya pondasinya kena angin sedikit roboh. Dan rata-rata kalau orang Islam yang pindah agama itu pasti orang bodoh. Bodoh dia pasti nggak seberapa. Tapi beda kalau orang Nasrani, orang yang masuk Islam itu rata-rata orang pinter. Coba bandingkan. Ini ada orang Islam itu pindah agama, rata-rata orang bodoh itu. Bodoh, lihat latar belakangnya. Tapi kalau orang non Islam masuk Islam, pasti profesor koyo almarhum Yahya Waloni yang meninggal waktu Idul Adha tempo hari di Makassar itu, orang pinter itu. Luar biasa itu ini ya, keilmuannya. Karena memang mantan pendeta rektor lagi di Universitas Jayapura itu. Masuk Islam juga hidayah. Akhirnya menjadi mubalik terkenal seperti itu. Balik syahadatnya. Sekarang nah, kita urut kayak gini ya. 1, apa makna dan definisi ya? Ada 2. Apa makna dan definisi syahadat? Apa isi kandungan atau konsekuensi syahadat? Berikutnya ada berapa rukun syahadat? Yang keempat, ada berapa syarat sahnya syahadat? Lalu yang kelima, apa saja yang dapat membatalkan syahadat? Seperti sholat. Sholat itu artinya apa? Secara makna. Ya. Secara definisi sholat itu, ya. Berapa syarat sahnya sholat? Berapa rukunnya sholat? Kan begitu. Haji juga, puasa juga, ya Pak Oto ya? Iya. Akad nikah juga, ada syarat rukunnya nggak akad nikah? Kapan nikah seseorang itu dianggap sah? Jadi, yang dikatakan rukun, nah ini dalam suatu ibadah itu ada 2, ada syarat, ada rukun. Ini harus dipahami dulu ya. Wudu ada syaratnya, ada rukunnya. Sholat ada syaratnya, ada rukunnya. Puasa ada syaratnya, ada rukunnya. Zakat ada syaratnya, ada rukunnya. Haji juga begitu. Masa syahadat nggak ada? Nah, cuman memang kita lompat dulu belajarnya kita. Ya, makanya insya Allah ini supaya tidak ketinggalan. Iya, dijelaskan. Karena memang kalau anak kecil dianukan kayak gini kadang-kadang nggak nyanda. Makanya guru-guru kita itu dulu diajarkan setelah dewasa syahadat itu. Cuman kita belum ke sana, keburu berhenti belajarnya.
Makanya ngambang. Apabila syahadat kita ngambang, ya, konsekuensi syahadat enggak meledak itu mudah sekali kita diombang-ambingkan oleh keadaan. Karena kan di Indonesia semua orang Indonesia itu percaya kepada Tuhan, betul nggak? Kalau nggak percaya PKI namanya. Semua orang Indonesia ini baik muslim percaya kepada Tuhan. Kita ini kan Pancasila kita ketuhanan yang namanya. Kalau tidak PKI namanya, semua Islam. Tapi percaya kok. Nah, kalau ditanya, apakah seluruh bangsa Indonesia takut kepada Tuhan? Lah ini, kalau sudah kalau takut, nggak mungkin korupsi, nggak mungkin nipu, nggak mungkin jelek-jelekkan orang. Nah itu, nah urusan takut kepada Allah itu merasa bahwa Allah selalu minta itu kan dibahas dari syahadat nanti, syahadat yang akan mengajarkan kita. Nah, jadi sesuatu itu kalau hanya ngambang pemahamannya, hanya di bibir, nggak tembus ke hati, maka disinilah kita gampang digoyah, gampang dipengaruhi. Ibarat pohon tadi itu akar tunggangnya nggak mengakar ke kesannya. Begitu kena angin sedikit, tumbang. Begitulah yang kita saksikan umat Islam gampang sekali itu. Hanya gara-gara nikahan, lompat agama, gara-gara makanan, diobati gratis, dikasih makanan, sembako apa semuanya lompat karya. Kenapa kok begitu? Nah ini. Pondasinya nggak kuat. Kalau pondasinya nggak kuat, berarti komitmennya nggak kuat. Komitmennya umat Islam itu yang paling mendasar ada 2 kalimat syahadat ini. Yang mestinya sejak dari awal kita umat Islam itu sudah harus kita kaji. Tapi ya ada sebabnya tidak dikaji. Mungkin orang yang mau memahamkan juga terbatas. Ya. Yang kedua juga itu kalau memang anak-anak remaja kayaknya nggak tepat kalau di anunya. Setelah diajarkan gini nggak nyandak. Karena memang berat. Bobot syahadat ini berat. Ya namanya pondasi Pak Iman. Ya, oke. Jadi syahadat itu komitmen. Syahadat itu kalau di Indonesia kan apa Pak Uto? Sumpah janji. Enggak, kalau bersyahadat. Bersyahadat itu kan bisa diartikan syahadat itu sumpah, janji, pernyataan. Ya, komitmen tadi itu. Apalagi persaksian. Coba ya kita ini banyak maknanya. Makna syahadat ini secara bahasa ya. Makna syahadat. Secara bahasa ini ya. 1, janji, sumpah, pernyataan, pengakuan, komitmen tadi itu ya, komitmen, janji, sumpah, pernyataan, pengakuan, komitmen, persaksian ya. Ini sering banyak ini Pak, persaksian. Ya, pengakuan Anda sudah. Jadi terus kalimat yang kita gunakan itu tadi kan syahidallah, ya apa artinya tadi syahidah? Inilah dari ini, syahidah ini. Ya syahidah. Ini bentuk madinya, ya syahadu bentuk mudhari'nya. Ya syahadu sama dengan asyhadu. Terus bentuk ketiganya syahadatan. Nah, ke sini syahadatan ini. Syahadatan. Jadi syahidah ini bisa diarti berjanji. Syahidah bisa berarti bersumpah. Syahidah berarti bisa menyatakan. Syahidah juga bisa berarti mengakui. Syahidah juga berarti berkomitmen. Syahidah juga artinya mempersaksikan atau bersaksi. Kalau ditarik ke sini, kalau ini bentuk kata kerjanya, syahadatan ini artinya persaksian. Kata dasarnya saksi. Mendapat awalan per akhiran n, apa artinya kalau kita belajar Indonesia? Ya, saksi, kata dasarnya saksi. Ya, mendapat awalan per akhiran n, persaksian, artinya hal-hal yang berkaitan dengan saksi. Kalau ada kata-kata persaksian, pasti muncul nanti siapa yang bersaksi, ya kan? Mau kemana Pak Widodo? Mau ke acara persaksian. Pasti orang bertanya, siapa yang bersaksi? Satu itu harus masuk itu ya. Siapa yang bersaksi? Siapa yang menyaksikan? Siapa yang menyaksikan? Apa yang dipersaksikan? Kan begitu artinya. Di mana dia bersaksi? Kapan dia bersaksinya?
Jadi kalau gini, oh tadi ini tadinya orang tadinya ini bukan Islam ini. Oh sekarang sudah mualaf. Pasti orang bertanya, siapa? Kapan dia membuat pernyataan? Kapan dia bersyahadat? Pasti begitu. Ya. Siapa yang menjadi saksi ketika bersyahadat? Ya. Di hadapan siapa? Tanggal berapa? Kalau itu aja, itu sesuatu yang harus ada itu. Kalau ada kata-kata syahadat, pasti tidak lepas dari situ. Nah, setiap persyahadatan, kegiatan persaksian, urusan persaksian, pasti ada orang yang bersaksi. Orang yang bersaksi itu artinya orang yang mengucapkan syahadat, ada yang menyaksikan, ada sesuatu yang dipersaksikan, ada orang yang bersaksi, ada yang menyaksikan, ada sesuatu yang dipersaksikan, kemudian ada segat ya, segat itu satu ya. Jadi sekurang-kurangnya itu rukun itu Pak. Itu namanya rukun syahadat ya. Coba ya. Orang yang bersaksi itu namanya syahid. Syahidun. Ini orang yang bersyahadat. Orang yang menyaksikan namanya masyhudun. Sesuatu yang dipersaksikan namanya masyhudun bihi. Sekarang Pak Iman tadinya katakan non muslim, sekarang mau masuk Islam. Sampai minta dibimbing ke Islam ya. Itu namanya syahid. Syahid orang yang mau bersyahadat, orang yang mau mengakui ya, mengakui Allah dan Rasul artinya ya. Itu namanya syahid. Ketika orang bersyahadat itu baru sah syahadatnya kalau ada masyhud. Ada orang yang menyaksikan, ya termasuk yang membimbing, ada yang menyaksikan. Ada yang menyaksikan. Ya. Biasanya ya yang membimbing itu ya. Kemudian masyhudun bi, ada sesuatu yang dipersaksikan. Contoh orang nikah. Rukun nikah apa tadi? Harus ada mempelai. Ya, udah aja mempelai laki. Ya. Harus ada mempelai perempuan. Mempelai perempuan tanpa laki ya enggak sah pernikahannya. Atau lakinya tengah ya. Harus ada apa? Dua orang saksi. Harus ada apa lagi? Wali. Wali itu bisa orang tuanya, bisa kakaknya, bisa wali hakim. Ada apa lagi? Ada akad. Akad itu kalimat itu loh. Ya. Saudara Haji Amin Laswoto, saya nikahkan Anda dengan anak perempuan saya yang bernama si Fulan dengan mas kawin 5 kg emas dibayar peng 5. Boleh. Nah, saya terima itu namanya. Itu namanya akad. Akad itu yang akan kita persaksikan kepada akad kita itu pengakuan. Akad itu pengakuan. Ini tadi ini juga bisa akad, ini juga bisa akad. Jadi syahadat itu akad. Saudara Pak Iman, saya nikahkan Anda dengan seorang janda yang bernama si Fulan dengan mas kawin 5 kg emas dibayar tunai boleh, dibayar dicicil boleh, tapi diucapkan waktu akad tadi itu. Boleh. Tapi ya nek isi nek mas kawin nih. Waktu sampai ngomong namanya ijab. Ijab itu ucapan dari orang dari seorang wali ya, sebagai penanggung jawab perempuan. Tanggung jawabnya diserahkan ke sampean. Terus sampean ngomong, saya terima nikahnya si Fulan dengan mas kawin ini dibayar tunai. Itu sudah, itu sudah. Ada ijab, ada qabul. Ijab itu artinya ungkapan kata-kata dari seorang walinya perempuan. Serangkaian janji, saya nikahkan anak perempuan saya dengan, atau saya nikahkan Anda dengan anak perempuan saya, boleh. Saya nikahkan anak perempuan saya dengan Anda, boleh. Boleh kalimat jawabannya ya. Ya, dengan mas kawinnya harus disebut seperangkat alat, biasanya alat sholat paling gampang, dibayar tunai, itu namanya ijab. Dibayar tunai ijab, langsung disaut, saya terima nikahnya, itu namanya qabul. Halan. Nggak boleh putus, kalau berwaktu diulangi biasanya, harus ya. Begitu juga syahadat. Ya, saya Pak Win, saya bimbing saya bersyahadat. Ikut bersyahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanti kadang-kadang dia bilang, saya mulai hari ini rela saya mengaku Tuhan yang saya akan patuhi hanyalah Allah. Muhammad adalah utusan Allah yang harus kita jadikan contoh. Sah gitu lah, sudah terima. Nah, itu kalau syahadat itu akadnya itu
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu akadnya. Kalau orang nikah tadi itu apa tadi akadnya? Saya nikahkan engkau dengan ini, saya terima, itu akadnya. Jual beli juga mestinya ada. Pak Woto, saya beli mangganya sampean sak keranjang. Nggih, silakan Pak begini. Itu ada akadnya semua. Tapi kalau jual beli itu kan sudah terlalu biasa walaupun dari akadkan sudah ini. Sewa menyewa juga begitu. Pinjam meminjam juga pakai akad. Tapi itu enggak, yang paling sakral itu di dalam Islam yang dua ini. Akad syahadat dan akad nikah. Makanya Pak orang kadang-kadang nangis itu. Karena Allah langsung turun hadir itu. Kalau ada orang menikah itu Allah langsung turun menyaksikan. Begitu juga ada orang kafir masuk Islam. Makanya sakral. Kadang-kadang nangis orang. Ya, syahadat ya. Syahadat ya. Jadi sekurang-kurangnya tiga syahadatnya. Harus ada syahid. Syahid itu orang yang mengucapkan syahadat. Masyhud, saksi. Sekurang-kurangnya 2 orang laki-laki. Masyhudun bi sesuatu yang dipersaksikan. Nah, ini dikatakan rukun syahadat. Ini syaratnya, syaratnya yang bersyahadat ini harus paham. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan, itu paham. Itu maksudnya apa? Kandungannya harus paham. Kalau nggak paham, ngambang. Maka nanti rusak keislamannya nggak paham. Orang yang bersyahadat itu nggak paham isi kandungan syahadat, rusak. Orang yang bersyahadat itu harus paham. Misalnya, ada 7 nanti kita sempat. Ada 7 syarat sahnya syahadat itu. Nah, ini ya. Harus paham. Ya gimana Pak? Kita sudah terlanjur sudah bersyahadat. Ya nggak apa-apa. Nanti bisa dibenahi. Ya, ya. Terus masyhudun, orang yang menjadi saksi juga harus nggak boleh orang yang lolak harus tahu juga ini. Tahu ini perkembangan ini. Ini benar-benar mau masuk Islam, jangan cuma nipu. Sekarang kan banyak Pak nipu-nipu. Karena ingin menikahi anak gadisnya orang Islam, cantik sudah terlanjur kadung kesensem misalnya ya. Ya, akhirnya pura-pura masuk Islam. Bersyahadatnya itu ya pura-pura tok, sak kenok-kenok. Ya, pokoknya muni boja kita. Itu seperti itu banyak Pak yang ketipu. Banyak orang-orang ketipu. Setelah akad nikah anaknya diajak ke gereja. Ya memang nggak paham syahadatnya. Dibuat apa istilahnya? Dibuat hanya urusan keduniaan. Ya. Masyhudun bihi ini ya. 2 kalimat syahadat yang kita baca itu juga harus kita paham apa isi kandungannya. Nah, nanti kita akan urai nanti. Isinya asyhadu alla ilaha illallah itu isinya. Kalau diuraikan kayak gini, ya perhatikan ya kalimatnya ini. Asyhadu an, ada annya ini. An, la ilaha illa Allah. Ya, berapa kata ini? Coba lihat. Asyhadu. Nah, ilaha illa Allah. Kalau dibaca illallah. Nah, ini kita harus tahu asyhadu ini maksudnya apa, an ini maksudnya apa, la ini maksudnya apa, ilaha ini siapa yang dimaksud ilaha, illa ini maksudnya apa, Allah itu maksudnya apa. Nanti kalau paham baru nggak gampang digoyang kita kalau sudah paham ini. Pernah nggak kita ngaji dulu di tempat lain diurai kayak gini syahadat? Pernah nggak? Mungkin di tempat lain. Pernah Pak Oto? Saya pernah. Pernah ya? Iya. Iya. Saya dulu pertama ngikuti di masih remaja dulu di Masjid Al-Falah. Jadi ada namanya penanaman nilai-nilai akidah dasar. Ya ini syahadat yang diungkap ya. Kira-kira tahun 90-an gitu loh. Ya dulu ada namanya Pak Muhammad Syakur. Ya ada namanya siapa dulu sudah meninggal, Hasan Sadili ya. Ya. Ada yang namanya Pak Sultan Aulia yang dosen guru besar UNER itu dulu ya. Ya. Sudah meninggal semua. Dan ini nanti kandungannya. Nah sekarang syahadat dulu tadi artinya apa? Janji. Jadi kalau kita mengatakan asyhadu itu aku berjanji artinya. Asyhadu aku berjanji. Asyhadu aku bersumpah karena syahadat artinya sumpah. Asyhadu aku menyatakan, asyhadu aku mengakui, asyhadu apa lagi? Aku berkomitmen, asyhadu aku berakad, asyhadu aku bersaksi. Tapi umumnya yang dipakai itu kata-kata bersaksi. Kenapa bersaksi? Karena tadi ke sini. Kenapa kok dipakai syahadat itu persaksian? Karena kalau ada kata-kata persaksian pasti butuh
orang yang bersaksi, orang yang bersyahadat. Pasti butuh saksi. Pasti butuh sesuatu yang dipersaksikan. Makanya dipilihlah kata-kata syahadat. Syahadat ya. Ya. Asyhadu, aku menyatakan. Sepenuh hati nih. Ya. Jadi baru syahadatnya itu paham apa yang dibaca, yakin dalam hati tentang kebenarannya. Setelah bersyahadat ada tindak lanjut, ada konsekuensinya. Nah, nanti di sini ada ya, konsekuensi syahadat. Mana di sini tadi? Ini loh. Kandungan syahadatnya ada konsekuensinya. Jadi kalau kita asyhadu, aku bersumpah, asyhadu aku menyatakan bahwa tidak ada ilaha yang disembah. Ilaha itu, ilaha ini banyak lagi artinya. Ilahun ya. Ilahun atau ilaha sama artinya. Ilaha. Ilahun ini artinya apa? Sembahan. Sembahan. Apalagi tempat bergantung. Ya, tempat memohon. Tempat berlindung. Itu artinya ilahnya. Karena orang Indonesia itu banyak sekali artinya ilah ini, yang ringkas bahasanya diartikan Tuhan. Tuhan ya, Tuhan. Karena nggak ada bahasa, mau apa? Artinya ilahun itu artinya tempat bergantung seluruh makhluk. Ilahun itu artinya tempat menyembah, ilahun juga tempat berharap, ilahun tempat memohon, ilahun tempat apa namanya, tempat berharap, ya tempat memohon. Karena itu tidak ada bahasa yang makanya dikatakan Tuhan. Maka asyhadu alla ilaha, tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah. Nah, sekarang kata-kata menyembah ini ilahun, menyembah. Apa kira-kira artinya menyembah? Dalam bahasa kita menyembah apa? Seperti kita katakan iyyaka na'budu. Nah, menyembah itu artinya apa? Patuh. Menyembah itu artinya patuh, taat, pasrah, ya termasuk memohon, mengharap, apalagi berlindung dan sebagainya. Karena Tuhannya Tuhan itu berlindung. A'udzu billahi, hanya kepadamu aku memohon perlindungan. Jadi itu artinya ya. Jadi apa tadi? Asyhadu alla ilaha illallah, aku mengaku, aku bersumpah, aku berjanji, aku berkomitmen bahwa tidak ada sesuatu yang pantas diibadahi, yang pantas disembah. Disembah artinya dipatuhi, ditaati, diikuti, dimohon. Illa, artinya apa? Illa kecuali. Kecuali apa? Allah, hanya Allah. Maka kalau kita membaca kalimat la ilaha illallah itu yang sering masuk di pikiran kita kan banyak, Pak. Yang selalu mengganggu kita itu melenceng dari apa yang membuat kita melenceng dari mengingat Allah apa? Yang paling banyak membuat kita melenceng dalam kehidupan. Kita kadang-kadang baca doa tapi pikirannya nggak tertuju ke Allah. Apa yang paling banyak melenceng kita? Apa Pak Oto? Enggak, yang paling banyak kita melenceng dari aturan Allah dalam kehidupan sehari apa? Apa gara-gara uang? Ya masuk nggak? Ya. Gara-gara anak? Gara-gara istri? Gara-gara pangkat? Gara-gara jabatan? Gara-gara harta? Betul? Banyak yang membuat kita melenceng. Taruhlah yang nomor satu yang paling membuat melenceng kita tiga itu. Harta, tahta. Ini loh Pak, yang paling banyak. Harta, tahta, wanita. Ini yang sering membuat kita melenceng, tidak ke sini loh, tidak ke Allah ini ya, tidak ke Allah. Maka perasaan-perasaan saya itu harus disucikan, dibersihkan dari asyhadu alla ilaha illallah. Aku mengaku, aku berjanji, aku bersumpah, tidak ada yang harus saya patuhi, yang harus taat, yang harus saya tunduk, hanya Allah.
Ya, bukan uang, bukan duit, bukan jabatan, bukan ini, wes gak ada itu semua itu ya, hanya Allah. Tapi kenapa kita tidak begitu? Ya itu tadi, karena kita kurang paham maksudnya sini. Pondasinya kurang kuat. Makanya berapa Asmaul Husna itu ada berapa? Jadi kalau kita tanya, la ilaha illallah, tidak ada yang disembah selain itu, maksudnya tidak ada yang diibadahi, yang dipuja-puja, yang ditaati selain Allah. La ilaha, tidak ada yang menghidupkan illallah selain Allah. La ilaha, tidak ada yang mematikan selain Allah. La ilaha, tidak ada yang menenteramkan hati kecuali Allah. La ilaha, tidak ada yang memberi keamanan kecuali Allah. La ilaha, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. La ilaha, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada 99. Itu kalau dikupas ini. ya. Makanya di ayat tadi itu ada nggak nama-nama Allah tadi di situ ya? Al-Hakimul coba tadi Al-Hakim. Allah mengenalkan. Nanti ayat yang dibaca. Tadi mana tadi? Ini. Nah, syahidallahu. Ya, syahidallahu. Allah menyatakan. Jadi Allah sahabat bersahadat ya. Annahu, bahwa sesungguhnya la ilaha, tidak ada yang disembah illa, kecuali huwa, hanya dia. Hanya dia. Siapa dia Allah itu? Al-Aziz. Al-Aziz apa artinya? Yang berkuasa. Al-Hakim. Yang mengadili. Yang mengadu sampai sembilan-sembilannya. Maka nanti kalau kita ingin kenal Allah, pertanyaannya ya ini ya. Apakah kita sudah mengenal Allah? Sudah Pak Win? Ya, kalau mengenal zatnya nggak mungkin. Mengenal Allah itu dua caranya. Mengenal zatnya, mengenal sifatnya. Sifatnya Allah kalau kita ingin tahu itu, setiap kita baca Quran pasti ada nama-nama Allah. Maka yang paling bagus itu Asmaul Husna itu. Makanya kata Nabi, siapa yang hafal Asmaul Husna, kemudian dijadikan wirid setiap hari yang 95 jam, dijamin pasti masuk surga. Ya. Cukup ya. Nanti kita lanjutkan ya. Insya Allah kita lanjutkan. Ini baru satu saya jelaskan tadi nih, makna syahadat. Nanti akan kita definisi syahadat ini, nanti definisi ini tadi baru makna. Apa isi kandungannya nanti akan kita lanjutkan. Mudah-mudahan Bapak bersabar sampai tuntas, nanti kita jelaskan secara tuntas, dan semuanya nanti merujuk kepada Al-Quran dan hadis Nabi, insya Allah. Karena kita dibatasi oleh waktu dan memang membahas terlalu panjang juga ini, nanti malah cukup satu persatu nanti kita pahami, sehingga kita akan mengerti nanti bahwa syahadat itu secara bahasa kita itu komitmen. Komitmen itu sama dengan sumpah, janji, akad kita yang harus tidak boleh kita melencengnya ya. Demikian, terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan makna kajian syahadat yang perlu kita dalami secara sempurna, secara baik, agar nilai-nilai akidah dan keimanan kita nanti semakin kuat. Dengan lemahnya pemahaman kita tentang syahadat membuat kita gampang terpengaruh dan tergoda dengan hal-hal yang seringkali merusak iman dan akidah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita ke jalan yang benar, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung hidup di dunia ini sampai nanti menghadap hadirat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Bapak sekalian. Mohon maaf bila ada yang kurang. Untuk sempurnanya majelis ini, mari kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.